Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi hari ini kita mau melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita udah bahas tentang hidrolisis garam, ya kan? Pengertiannya, terus pembagian dari hidrolisis garam, juga sifat-sifat dari garam yang dihasilkan dari asam dan basa yang berbeda. Entah itu asam lemah basa kuat asam lemah, sama-sama asam dan basa lemah, atau sama-sama kuat gitu kan. Beda kekuatan sifat asam dan basa penyusunnya kan sifatnya juga beda gitu. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar tentang penentuan pH dari garam melalui rumus hidrolisis garam ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya ada garam ya kan, dia garamnya ini memiliki penyusun yang berbeda, maksudnya asamnya beda, maksudnya asam kuatkah atau asam lemah, basa kuat atau basa lemah. Ini rumusnya juga beda, jadi sama seperti sifat yang kemarin ya kan, beda penyusunnya, beda juga sifatnya, sama rumusnya juga sama, penentuan pH-nya juga sama, dia beda penyusunnya, beda asam basa dan penyusunnya, berarti beda juga rumusnya gitu ya. Nah, kita lihat sama-sama. Ini yang kemarin udah ada kita bahas ya. Kalau misalnya dia terdiri dari asam kuat dan basa kuat, ini karena dia sama-sama kuat dan dia sama-sama nggak terhidrolisis ion-ionnya, maka pH-nya itu nggak perlu dimasukin rumus, dia langsung pH-nya itu netral, pH 7 gitu. Jadi dia pH air ya, karena kan dia nggak terhidrolisis gitu. Jadi kalau misalnya dia dari asam kuat dan basa kuat, itu langsung aja pH-nya 7 ya, nggak usah dimasukin ke rumus lagi. Oke, nah selanjutnya di sini yang dari asam kuat dan basa lemah. Ini kemarin juga udah ada Ibu jelasin ya. Kemarin kan kalau misalnya dia terdiri dari asam kuat dan basa lemah, sifatnya itu kan asam, ya kan? Kenapa? Karena yang kuat yang asam, ingat yang kuat yang menang, yang basah yang terhidrolisis. Yang lemah gitu yang terhidrolisis. Di sini yang lemah kan basanya, maka basanya yang bakalan terhidrolisis, ya kan? Oke, nah sekarang kita lihat rumusnya kalau misalnya dia dari asam kuat dan basa lemah gimana gitu. Nah, di sini rumusnya KH atau KH itu adalah tetapan hidrolisisnya ya. Kenapa kita cari KH? Karena kadang yang ditanya KH. Jadi tetapan hidrolisis di sini adalah KW, di mana KW ini adalah tetapan kesetimbangan air. Besarnya itu 10 pangkat min 14 ya. Dibagikan dengan KB. Loh Bu, kenapa KB? Padahal kan tadi kalau misalnya dia berasal dari asam kuat dan basa lemah, dia sifatnya kuat. Dia sifatnya asam. Kenapa dia KB? Karena kan yang lemah di situ kan yang basa, yang bisa terhidrolisis yang basa, ya kan? Maka di sini yang dimasukkan tetapan hidrolisisnya itu adalah KW per KB ya. Sedangkan untuk cari pH-nya, ingat kemarin untuk cari pH itu kan kita harus nyari konsentrasi H positif dulu, ya kan? Baru bisa kita cari pH. Nah, untuk cari konsentrasi H positifnya kan ada dua ya, kalau nggak H positif OH negatif. Tadi dia berasal dari asam kuat dan basa lemah, ya kan? Sifatnya asam, ya kan? Karena sifatnya asam, ingat kalau yang asam dia nyarinya itu pakai H positif untuk nyari pH, nggak pakai OH negatif. OH negatif digunakan untuk yang basa, ya kan? Nah, di sini rumus H positifnya adalah KW per KB dikali dengan molaritas. Di sini molaritasnya adalah molaritas dari si garamnya. Oke. Nah, ini rumusnya KW per KB. Ingat tadi KW per KB itu apa? KH, tetapan hidrolisis, ya kan? Jadi sebenarnya rumus dasarnya itu hampir mirip dengan asam lemah dan basa lemah, ya kan? Kalau di asam lemah kan dia Ka dikali Ma, ya kan? Kalau ini dia Kh dikali M.
molaritas garamnya gitu. Nah di sini kalau misalnya KH-nya belum diketahui di soal, berarti tuliskan aja KW per KB. Ingat KW itu 10 pangkat min 14. Jadi kalaupun nggak dikasih tahu di soal, udah langsung tahu kita. Karena dia udah tetapan 10 pangkat min 14 dibagi KB. Nanti ini dilihat di soal di KB-nya. Nah, kenapa kita di sini pakai KB, Bu? Padahal di sini dia pakai H positif. Biasa H positif itu kan pasangannya Ka ya kan? Nah, ingat di sini H positifnya, alasan kita pakai H positif tadi karena sifat dari garamnya asam, ya kan? Nah, kita pakai KB di sini kenapa? Karena tadi garamnya kan terdiri dari asam kuat dan basa lemah. Ya kan, dari asam kuat dan basa lemah. Asam kuat yang kuat itu nggak punya Ka. Kemarin ada ya di ciri-ciri asam dan basa, ya kan? Yang kuat itu nggak punya Ka maupun Kb. Di sini yang lemah itu yang basa, maka yang kita pakai di sini adalah Kb-nya. Jadi rumusnya KW per Kb dikali molaritasnya. Oke. Kemudian di sini biar lebih gampang ada contoh soal. Kita disuruh menghitung pH dari larutan NH4Cl 0,1 molar. 0,1 molar. NH4Cl ini apa? Garam, ya kan? Terdiri dari NH4 positif dan Cl negatif. Gitu. Nah, dengan KH ya, 10 pangkat min 9. KH itu tadi tetapan hidrolisis. Kalau udah diketahui tetapan hidrolisisnya, maka konsentrasi H positif ini sama dengan KH dikali M. Tadi udah ada Ibu sebutkan ya. KH dikali M. Kalau misalnya KH-nya belum diketahui, baru KW per KB gitu. Oke, makanya di sini langsung dimasukkan H positifnya itu adalah 10 pangkat min 9, karena tadi KH-nya 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 5. Oh, sorry. Itu diakarkan dulu ya. Tadi kan 10 pangkat min 10 hasilnya. Hasil perkaliannya, ya kan? Baru 10 pangkat min 10 ini kita akarkan. Ingat kalau diakarkan pangkatnya dibagi 2. Jadilah 10 pangkat min 5, ya kan? Nah, pH setelah kita dapat H positif kan tinggal nyari pH, ya kan? pH itu sama dengan min log konsentrasi H positif, ya kan? Sama dengan min log 10 pangkat min 5 tadi H positifnya. Ingat cara penentuan pH, kalau dia udah min log berarti pangkat dari 10-nya pindahkan ke depan, ya. Berarti di sini 5. Kalau depannya ada 2, misal di sini ada 2 kali 10 pangkat min 5, baru ada tambahannya dikurang log 2. Tapi kalau nggak ada, kalau langsung aja min log 10 pangkat min 5, maka pH-nya langsung aja buat 5 gitu ya. Oke. Jadi pH untuk garam NH4Cl dengan konsentrasi 0,1 molar itu adalah 5. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian di sini yang ketiga kemarin juga udah ada Ibu jelasin, garam yang terdiri dari basa kuat dan asam lemah. Jadi kebalikan yang kebalikan yang sebelumnya ya. Kalau misalnya dia berasal dari basa kuat dan asam lemah, maka sifatnya itu basa. Ya kan? Kenapa? Karena dia berasal dari basa kuat. Ingat, yang kuat yang menang. Ya kan? Si asamnya lah berarti yang terhidrolisis. Gitu. Oke. Nah, kita lihat di sini KH-nya atau tetapan hidrolisisnya itu rumusnya KW dibagi Ka. Balik lagi, kenapa KW per Ka? Karena asamnya yang terhidrolisis, maka yang kita pakai itu adalah KW per Ka. Oke, nah untuk rumus penentuan pH-nya di sini kita pakai OH negatif, jadi kita nggak pakai H positif ya. Kenapa? Karena ingat kalau basa kuat asam lemah sifatnya basa, ya kan? Maka kita pakai OH negatif. Nah di sini rumus OH negatifnya adalah KW per Ka. Ingat KW per Ka itu tadi KH ya. Jadi sama, rumus dasarnya itu KH dikali M sebenarnya. Tapi kalau dijabarkan jadi KW per Ka dikali M. Gitu. Balik lagi kenapa pakai Ka padahal dia OH negatif. Karena yang terhidrolisis tadi asam, satu. Ya kan? Yang kedua, basa kuat kan nggak punya Kb. Ya kan? Yang punya K atau tetapan ionisasi itu kan cuman si
yang lemah, makanya di sini Ka lah, karena yang lemah itu yang asam, gitu dia. Oke, jadi rumus OH negatif di sini adalah Kw per Ka, akar Kw per Ka dikali molaritas. Di sini molaritasnya molaritas garamnya. Oke, kita lihat di sini ada contohnya. Jika diketahui Ka dari CH3COOH adalah 10 pangkat min 5, ya, Ka-nya ya 10 pangkat min 5, maka pH dari larutan CH3COONA 0,1 molar. Itu kalau kita ionisasi hasilnya jadi CH3COO negatif ditambah Na positif, ya kan? Maka kalau misalnya kita lihat asam dan basa penyusunnya itu jadi CH3COOH ditambah NaOH. NaOH basa kuat ya. CH3COOH asam lemah gitu. Makanya di sini yang kita pakai rumusnya adalah OH negatif. Kenapa? Karena dia berasal dari basa kuat dan asam lemah sifatnya basa. Oke. Maka di sini OH negatif sama dengan akar Kw per Ka dikali M. Ini tadi rumusnya ya. Karena yang diketahui di sini Ka-nya gitu. Jadi harus kita buat Kw per Ka. Kalau misalnya Kh yang diketahui maka langsung aja Kh dikali M gitu. Tapi karena di sini masih diketahui Ka, maka harus kita bagikan Kw dan Ka-nya. Nah, di sini ini lanjutannya ke sini ya. Nah, di sini OH negatifnya berubah jadi akar Kw-nya itu kan 10 pangkat min 14 karena tetapan ya, biarpun nggak diketahui di soal. Jadi langsung aja 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 baru dikali sama 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5. Bilangan yang sama berpangkat terus dibagikan maka pangkatnya dikurang. Jadi ini 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 itu sama dengan 10 pangkat min 9, ya kan? Baru dikalikan 10 pangkat min 1 ditambahkan lagi sama min 1 pangkatnya. Jadilah 10 pangkat min 10. Akar dari 10 pangkat min 10 ini adalah 10 pangkat min 5. Ya kan? Maka OH negatifnya adalah 10 pangkat min 5. Kalau udah dapat OH negatif, maka dapatlah POH, ya kan? Dimana POH itu kan sama dengan POH itu kan sama dengan min log konsentrasi min log, ini kenapa gini-gini ya, coba kita lihat dulu. Min log konsentrasi OH negatif kan gini ya, tadi OH negatifnya itu kita dapatnya 10 pangkat min 5, ya kan? Maka POH-nya adalah min log 10 pangkat min 5 gitu. Jadi min 5-nya pindah ke depan, jadilah POH-nya itu 5. Ingat yang ditanyakan pH ya, bukan POH. Jadi kalau kita dapat POH, maka kita kurangkanlah 14 dikurang POH, barulah dapat pH, ya kan? Jadi di sini pH-nya adalah 14 dikurang 5 karena POH-nya 5, ya kan? Sama dengan 9. Jadi di sini pH untuk si CH3COONA dengan konsentrasi 0,1 molar itu pH-nya adalah 5. Kayak gitu dia, oke? Bisa dipahami ya? Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.